bicara depan orang saja langsung saya maksudnya ini satu orang loh, saya agak takut, maksudnya grogi dan lain-lain. Apalagi ini saya depan kamera ditonton orang banyak gitu. Nah, Kasan ini kan seorang jurnalis, mungkin punya kiat-kiat lah agar ini. Baru jumpa lagi dengan channel Madalhem, channelnya Putra Madura. Malam ini teman-teman, saya lagi ngopi ya teman-teman, ngobrol santai bersama Kak Hasan ya. Kak Hasan Hasir itu nama panjangnya apa gimana? Hasan Hasir nama bina saya. Oh gitu, siap-siap. Nah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang Kak Hasan Hasir ini ya. Bahwasanya Kak Hasan Hasir ini adalah salah satu penduduk di Konyala Barat ini, yang kebetulan Kak Hasan ini adalah seorang jurnalis, terus ya bisa dikatakan reporter atau wartawan seperti itu. Nanti saya akan coba tanya-tanya langsung kepada Kak Hasan ini tentang perjalanannya selama atau dari sebelum menjadi seorang jurnalis sampai sekarang sudah menjadi seorang jurnalis. Istimewanya lagi, Kak Hasan ini adalah sekarang bekerja di salah satu stasiun TV ya. Ya, Stasiun TV apa Kak namanya Kak? Arek TV. Arek TV itu di mana? Di Surabaya. Oke, siap. Kak Hasan ini adalah seorang pewarta ya teman-teman, seorang pewarta yang berasal dari Konyala Barat. Apakah kabar itu benar Kak? Ya, saya mulai kegiatan jurnalis dimulai dari 2015 lalu. Emang awal kali di sebuah majalah, majalah. Jadi saya melanjut ke Dewa Fokus dan terakhir sekarang di TV, stasiun TV lokal Jawa Timur. Memang sampai sekarang stasiun TV itu masih ini Kak, berjalan lancar Kak? Ya. Nah, biasanya itu tayangnya di mana Kak? Ya, siaran stasiun TV lokal itu yang meliputi wilayah Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur ya. Nah ini Kak, apakah jadi seorang jurnalis itu cita-cita Kak Hasan dari kecil? Saya mulai kegiatan jurnalis itu tidak terpikirkan ya, dalam arti kata awal-awal saya hanya diajak teman, karena saya ngasih tulisan saya yang ada di akun blog saya. Kemudian teman menawarkan saya untuk menulis di salah satu majalah di stasiun itu. Saya ikut saja, tidak punya latar belakang sebagai jurnalis. Artinya modal nekat dan rasa percaya diri pastinya. Seiring itu saya sambil belajar, dapat dikatakan otodidak, karena saya mendapatkan ilmu atau pengetahuan tentang jurnalis itu dari internet ya, seperti YouTube dan web yang memberikan tutorial tentang bagaimana menulis berita yang benar. Nah ini berarti memang dari awal Kak Hasan itu tidak sama sekali menyangka akan terjun ke dunia jurnalis gitu? Ya betul, saya tidak pernah punya cita-cita akan menjadi wartawan. Namun demikian saya sangat menyenangi kegiatan ini. Atas dasar apa Kak? Apakah memang dulunya suka menulis atau membaca gitu ya? Membaca memang sejak dulu saya lebih membaca, maka saya punya cukup banyak ya puluhan buku. Keinginan untuk jadi wartawan sebenarnya terpicu dari dua buku novel, maksud saya ada novel di sini judulnya Ali Topan Anak Jalanan, dan buku novel kedua ini namanya berjudul Ali Topan Wartawan Jalanan. Nah, di dalam cerita buku ini saya kemudian penasaran seperti apa sih kegiatan jadi wartawan gitu. Tapi saya tidak tahu kemana saya harus bekerja jadi wartawan, hanya menjadi angan-angan. Bahwa saya menyukai kegiatan ini menurut cerita yang ada dalam novel karya Teguh Esa kalau nggak salah ya. Berjalan beberapa tahun kemudian tanpa sengaja bertemu dengan teman yang dia mendapat tulisan saya di blog itu, kemudian menawarkan. Akhirnya Kak Hasan juga gitu ya? Ya, itu sebenarnya melanjutkan. Nah kalau masalah tempat kerja itu posisi tepatnya saya kan
wartawan itu kemudian diberi pos-pos liputan. Saya kebetulan ditempatkan di Bangkalan. Saya berjalan dengan kantor Dewan dan Polres waktu itu. Tapi ngantornya di Surabaya. Redaksi Surabaya, seperti Sidoarjo. Wilayah liputannya waktu itu saya di Bangkalan. Kalau masalah tugasnya berarti di daerah Bangkalan. Daerah Bangkalan, meliputi wilayah Bangkalan. Bahkan beberapa kali saya pernah meliput peristiwa-peristiwa yang ada di Kuanyar. Salah satu seperti kegiatan dewasa teman-teman waktu kasus sampah, kemudian penertiban pelapak di pasar Kuanyar, dan masih banyak lagi kegiatan di Kuanyar yang pernah saya lihat. Gitu. Saya sih sebenarnya ya teman-teman pernah memang melihat sebuah menonton sebuah berita ketika itu memang di Kuanyar ini ada berita heboh lah istilahnya. Saya tonton itu sampai selesai dan di ujung berita itu memang dikatakan informasi berita ini dari Hasan Hasir gitu kalau nggak salah. Iya kan? Itu benar nggak? Memang berarti informasi tersebut yang menggali data dan masuk ke sana dari Hasan. Sejak kapan sih kakak itu mulai menggeluti profesi sebagai jurnalis? Ya, seperti tadi awal saya sebutkan, saya mulai berkiprah di dunia jurnalistik itu 2014 sampai sekarang. Berarti dan sekarang Hasan memang suka gitu ya dari hati. Enggak kayak dulu, maksudnya dulu kan sekarang mulai suka. Dan bukti saya menyukai kegiatan ini, saya menyeriusnya dengan kemudian didukung dengan pendidikan yang saya tempuh di perguruan tinggi. Pastinya saya mengambil jurusan jurnalistik. Kalau ini Kak, kesan atau ketika selama meliput lah mungkin ada kesan atau suka duka lah istilahnya. Ya itu pasti ada ya. Semua kegiatan apapun itu ya ada suka dan duka. Dan dalam hal ini saya sebagai jurnalis, sukanya saya bisa bertemu banyak orang, banyak teman ya, sehingga punya banyak teman. Dalam artinya saya bertemu pejabat-pejabat, orang baru, sehingga dari orang baru ini saya bisa mengais ilmu pengetahuan. Dan itu sering nggak ya maksudnya kayak mungkin pernah diundang atau memang dalam kesempatan tertentu seperti acara-acara pemerintahan itu ada undangan. Kalau untuk peristiwa umum seperti kejadian-kejadian kita istilahnya hunting ya berburu. Dari teman-teman inilah kalau kita memperkaya teman, dengan banyak teman pasti kita banyak informasi. Salah satunya dari teman-teman LSM, kemudian teman-teman yang ada di dinas-dinas. Itu tergantung Hasan sendiri ya mengeksplor peristiwa itu. Peristiwa itu kan ada pertimbangan Bang. Berita di sini kan harus setidaknya luar biasa, unik, mengandung unsur kekinian dan mengundang rasa simpati atau kepedulian. Hasan ini punya karya mungkin atau semacam hasil karya tulisan. Sudah punya karya buku, dan saat ini bahkan saya tengah mengerjakan satu buku baru. Itu hasil Hasan itu. Wow, keren teman-teman ya. Jadi menurut saya di Kuanyar ini khususnya saya memang tidak pernah mendengar sih sebelum ke Hasan bahwasanya ada seorang jurnalis atau wartawan yang mungkin kalau seorang wartawan ada mungkin ya, tapi saya nggak tahu mungkin sama menciptakan sebuah karya ini yang menurut saya yang agak langka gitu Pak. Dan kenapa saya sengaja mengundang ke Hasan di sini karena memang menurut saya ini sangat unik, sangat langka dan harus menurut saya lebih baik dipublikasikan. Siapa tahu kan bermanfaat buat masyarakat kan ya. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu di desa Kuanyar Barat yang istilahnya biar maslahah kepada yang lain gitu ya.
Kasan bisa ya untuk apa namanya mengangkat atau apa ya menyiarkan lah istilahnya hal tersebut. Ya, harusnya seperti itu. Memang setiap peristiwa bisa diharapkan memberikan informasi pada pihak-pihak lain barangkali ada sesuatu yang bisa diambil sebagai pengetahuan. Nah, seumpama ada salah satu masyarakat yang ingin mengajak Kahasan untuk mengangkat suatu peristiwa yang ada di Kuatnya ini, apakah Kahasan itu bersedia untuk membantu? Iya. Sepanjang tidak berbenturan dengan agenda saya yang lain, ya enggak lah. Ya saya pasti menghadiri undangan tersebut. Tidak punya cita itu sejak kecil. Kalau dari kecil saya malah berpikir saya ingin jadi pelukis. Dan itu dibuktikan kemudian saya ketika itu saya sempat mengambil pendidikan di akademis di Surabaya. Saya sempat menggeluti kegiatan sebagai perupa. Ya, berarti dasarnya Kahasan itu pelukis ya. Pelukis. Dan sudah ada hasilnya nggak? Sudah ada hasilnya, tapi nggak laku belum laku dijual. Saya penasaran jadinya ini. Di Facebook ada di akun. Oh gitu. Karena kemudian beberapa kesempatan lukisan saya aplikasikan di sepatu dan kemudian batu taman. Ada ditempel di sepatu, Di gambar di sepatu. Oh, langsung digambar. Iya, gambar sepatu. Sepatu, tas, berbahan kanvas. Ini teman-teman ya. Kalau coba mas saya pesan gitu bisa ya? Boleh. Minum dulu ya teman-teman. Ya. Minum dulu kak. Aduh. Kan sebelum kesini memang janjian. Nah, saya itu apa namanya melihat sendiri karyanya Kahasan ini. Ada berapa tadi kak yang? Sekarang sudah ini keempat. Ya, buku ini. Judulnya apa saja? Mungkin teman-teman kan bisa apa namanya kalau memang sesuai dengan apa? Promo pasti. Iya, promo lah. Apa judulnya? Buku biografi kemarin itu Ayah di Puncak Doa. Kemudian naskah berikutnya Bujuk Rayu, dan ini masih dalam pemikiran. Rencananya tapi sudah ada. Sudah ada ini ya. Itu terinspirasi dari siapa kak? Atau maksud saya ketika Kahasan mau bikin karya itu ngarang atau memang ada imajinasi? Kalau saya tidak bisa ngarang karena saya bukan imajiner ya. Saya harus ada peristiwa. Jadi buku ini pasti selalu berlatar belakang kisah nyata atau kejadian yang ada, peristiwanya ada. Gitu yang sekarang saya kerjakan ini adalah mengisahkan salah seorang aktivis di Bangkalan yang pernah memiliki pengalaman tragis, gitu, menjadi korban penembakan orang tidak kenal yang nyaris merenggut nyawanya. Ini nyata gak berarti? Nyata. Dan beliaunya ini sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang jelas minta persetujuan dulu ya ke ini ya. Saya ke sana kan menawarkan karena penerbitan buku kan ada biaya bang, biaya penerbitan. Oh gitu. Jadi sana yang nanti. Kalau pengalaman kak, pengalaman ketika Kahasan selama jadi jurnalis, ketika apa namanya menjadi wartawan dan reporter, mungkin punya pengalaman yang istilahnya sampai sekarang masih ada di ingatan. Oh iya, pengalaman pertama ketika awal-awal saya bertugas, saya merasa menjadi diri yang seorang, artinya kan di lingkungan baru tidak ada yang kenal, jadi agak bingung aja apa yang harus dilakukan ini. Berangkat dari yang sudah diajarkan teman harus menurut begini, kalau itu sudah rasa percaya diri awal ada. Tapi begitu saya di hadapan orang yang akan diwawancara, saya blank, ini mau bertanya apa ini ya teman-teman, sama kayak saya ya, saya kan konten kreator ini ya. Jadi ketika dulu apalagi pertama itu saya perdana antara maju sama mundur kan. Masalahnya yang jadi beban pikiran saya dulu itu memang saya ini bicara di depan kamera gitu loh kan ya. Terus bicara depan orang saja langsung saya maksudnya ini satu orang loh, saya agak takut, maksudnya grogi dan lain-lain. Apalagi ini saya depan kamera ditonton orang banyak gitu ya. Kahasan ini kan seorang jurnalis, mungkin
punya kiat-kiat lah agar ini bukan untuk saya sendiri ya teman-teman. Barangkali ada konten kreator yang lain atau kalian yang sebagai pengisi acara-acara tertentu. Mungkin ada Pertama kiat-kiat. ya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang selalu berpikir bahwa kita ini belajar. Nah, dengan begitu setidaknya mengurangi rasa grogi kita. Nama juga orang belajar tentu harus dimaklumi kalau banyak keliru, banyak salah. Jadi kalau kita mempersiapkan diri dengan mental belajar, bang, ya kita nggak akan grogi. Namun, jadi belajar itu akan selalu ingin tahu. Nah, berangkat dari tidak tahu, beda kalau kita sok tahu nanti. Nah, tipu. benar. Jadi kalau belajar ini istilahnya selalu kurang gitu kayak akan pengetahuan ya teman-teman. Tapi tidak sungkan untuk bertanya, kan niatnya belajar. Benar. Tapi jangan sampai selalu kurang dalam hal makanan. Karena itu kan beda-beda itu kayak siap. Kenapa kakak memilih pekerjaan sebagai jurnalis ini? Kan masih banyak pekerjaan yang lain. Iya. Dasar. Gini, maksud saya gini. Kalau orang terutama di pedesaan atau di pelosok kayak gini kan istilahnya melihat profesi sebagai jurnalis itu mereka mikirnya mungkin panjang nggak, wah masa jurnalis itu kan gini nggak mungkin lah, biasanya kan gitu lah. Kak saya ini kenapa kok pilih jurnalis daripada yang lain? Saya itu dasarnya suka jalan-jalan bang ya. Suka jalan-jalan. Mungkin dengan kegiatan jurnalis ini saya punya kesempatan bisa ke sana kemari. Oh ya. gitu. Jadi, dasarnya suka jalan-jalan. Jalan Sama kayak saya juga jalan. Saya bukan tipikal orang yang bisa berdiam di tempat satu tempat. Bang. Dan itu penting kayak menurut saya kayak jalan-jalan itu kayak Jalan-jalan. jenuh kalau nggak jalan-jalan teman-teman ya. Jadi sebenarnya malam ini sebenarnya terbalik ya, kalau saya artikan ini terbalik. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang berhak bertanya itu Kak Hasan karena wartawan teman-teman saya jadi nggak enak, ini takutnya ada yang salah kata-kata saya, makanya saya sambil ngobrol dan belajar juga. Yang mohon ini Kak, saya juga kan konten kreator juga harus tampil di kamera Kak ya. Siap. Jadi mohon bimbingannya kalau ada salah gitu ya diingatkan Kak. Menulis itu sangat penting kita ya, membaca juga tidak kalah penting karena di Al-Quran kan juga gitu ya. Perintah membaca itu awal sekali Pak. Nah benar. Jadi itu sama dengan turun ayat yang pertama, di perintahnya membaca. Perintahnya membaca. Jadi secara tidak langsung ke Hasan ini menurut saya sudah mengamalkan itu. Termasuk selain mengamalkan perintah dalam surat itu, sebagai wartawan juga mengamalkan falsafah sifat-sifat kenabian. Apa itu Kak? Karena seorang wartawan juga memanggul amanat, seperti amanat yang melekat pada kenabiannya itu sidik, harus benar, ya kan. Kemudian fatona, infonya harus benar gitu ya. fatona, tabligh dan amanah. Jadi 4 sifat kenabian itu yang harus dipegang baik-baik sebagai wartawan. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatona Harus disampaikan. Nah, iya, sampaikan dengan amanah tadi itu. Jadi dia pinter, harus menimbang-nimbang ini berita ini beneran atau cuma hoax. Nah, dan publik ada tabligh ya transparan. Ada yang dirahasiakan. Adil menyampaikan informasi. Jangan lantaran karena ada target tertentu informasi disampaikan secara separuh atau sebagian. Kemudian sidik yang menyampaikan beritanya dengan jujur. Jadi itu teman-teman, menurut saya beruntung sekali kalau kalian sekarang menyimak podcast ini karena mudah-mudahan ya ada manfaatnya, karena saya memang dari ini Kak, dari pas berteman dengan Kak Hasan di Facebook itu ya saya kan sedikit lah melihat profilnya, terus saya lihat ke bawah ternyata kok kata-katanya itu maksudnya beda gitu kan.